Kuasa hukum dari keluarga 3 polisi Wekanan yang meninggal dunia pertanyakan perkembangan kasus ke Denpom 23 Lampung. Putri Maya Rumanti bersama tim kuasa hukum dari Hotman Paris datang bersama 3 keluarga dari korban penembakan di Wekanan. Pihaknya datang ke Denpom Lampung untuk mempertanyakan perkembangan kasus penembakan terhadap 3 polisi Wekanan. Putri menjelaskan bahwasanya Denpom Lampung akan secara profesional melakukan pemeriksaan secara detail terhadap pelaku pembunuhan. Denpom Lampung telah meyakinkan kepada keluarga korban agar tegak lurus dan tidak ada yang ditutupi. Pihaknya berharap persoalan tersebut segera diselesaikan dan adanya ketetapan hukum yang pasti terhadap pelaku. Jadi kunjungan kita hari ini, saya mewakili tim Hotman 911 dari Bapak Hotman Paris Hutapea beserta tim lawyer yang ada di Provinsi Lampung dan juga keluarga almarhum dari korban penembakan di Sabung Ayam di Wekanan. Hari ini kami mendatangi Denpom. Tujuannya adalah yang pertama kami akan bersilaturahmi, yang kedua kami mengantarkan surat kuasa resmi yang sudah ditunjuk oleh keluarga almarhum kepada tim Hotman 911. Dan yang ketiga, kami menanyakan perkembangan kasusnya sampai hari ini sudah sampai di mana. Gitu. Kalau untuk kuasa hukumnya dari berapa keluarga itu, Mbak? Dari tiga keluarga. Nah, kalau disampaikan oleh Denpom sendiri apa hasilnya, Pak? Perkembangan perkara ya. Hasilnya pada intinya Denpom secara profesional melakukan pemeriksaan secara detail kepada para oknum tersebut dan mereka menegaskan bahwa meyakinkanlah pada mereka bahwa mereka juga tegak lurus dan tidak ada yang ditutup-tutupi, dan saat ini masih mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi dan mengumpulkan bukti-bukti yang dianggap masih kurang. Mungkin nanti juga kalau memang ada tambahan-tambahan dari Denpom tetap akan melakukan pemeriksaan kepada oknum-oknum lainnya. Artinya masih mereka menyampaikan juga kan? Kalau jauh saya tidak bisa pastikan ya, karena Denpom juga inginnya juga cepat, kami juga inginnya cepat supaya ada kepastian hukum bagi para pelaku. Tapi kita berharap mungkin dalam waktu dekat akan melakukan gelar rekonstruksi terlebih dahulu, baru nanti berkasnya dikirim ke Hotmail setelah dari rekon ya. Mungkin dalam waktu dekat lah, mungkin 1 minggu sampai 2 minggu lagi akan rekonstruksi. Dari kuasa hukum keluarga korban dong. Tadi kita sudah sampaikan. Karena gini, biasanya perkara-perkara sebelumnya yang kami kawal pelakunya adalah oknum itu biasanya secara terbuka kok. Kita juga minta secara terbuka. Mbak, kalau hasil pembunuhan berencana, undang-undang darurat, kemudian ada perjudiannya juga, dan penggunaan lahan tersebut yang seharusnya bukan untuk tempat perjudian. Nah, itu yang tadi kita sampaikan ya kepada Denpom agar pasal-pasal tersebut bisa ditambahkan. Persangkaan apa Mbak kan kita untuk menyangkakan kedua oknum tersebut 340? Mungkin di yang 340 ini hanya di salah satu oknum yang atas nama Bas ya. Karena yang satunya oknum tersebut kan dia perjudian saja. Nah kalau yang Bas ini memang dia yang memiliki senjata dan dibawa ya ilegal dari juga rumah ya senjatanya ya. Kemudian dia juga yang membuat pengumuman live undangan judi, dan itu dia juga sudah mengakui semua perbuatannya. Gitu. Tidak. Mungkin kalau pelaku nanti ya setelah konferensi pers, setelah rekonstruksi dan pelaku akan dikirim, mungkin nanti kita minta untuk bisa bertemu dengan pelaku. Untuk rekonstruksi atau seperti apa? Ada penyampaian seperti itu nggak? Sepertinya di lokasi ya. Kapan kira-kira Pak? Kurang lebih sekitar seminggu atau 2 minggu ke depan. Yang pasti kita juga akan mengawal itu, Mbak ya? Ya pasti. Temuan fakta baru tidak ada, semuanya sudah diungkap, sudah diakui oleh para pelaku. Mbak, kalau yang diminta pasal 3 pelaku ini dihukum mati ya? Iya dong. Karena kan perbuatan pelaku ini keji sekali ya. Nggak menghilangkan nyawa orang tanpa ada ya perkelahian seperti penganiayaan yang menyebabkan kematian kan beda. Tapi kan ini korban sedang menjalankan tugas tanpa ada cerita, tanpa ada babi bu lagi langsung diberondong dengan tembakan, itu kan yang kita anggap seperti teroris ya. Nggak ada jeda lah gitu bagi para korban untuk berbicara, tapi sudah diserang lebih dahulu. Kalau dari keluarga korban saya tidak bisa menyampaikan apakah itu ada intervensi atau tidak, tapi lebih kepada mengantisipasi keamanan dari keluarga korban saja gitu,
supaya ya lebih kepada hati-hati dalam melakukan kegiatan gitu, karena kan kondisinya juga sedang tidak stabil, tidak baik, dan kondisi psikis mereka juga kan kena ya. Dan ini juga kita sudah minta pendampingan LPSK untuk bisa melakukan pendampingan kepada keluarga korban, kemudian biar bisa netralisir dengan psikologisnya gitu. Kita baru tadi sih udah kita sampaikan ya banyak, tapi kan informasi saja sih, petunjuk penggunaan pasal-pasal lain lah. sudah bilang gitu, ini harus kita lengkapi juga dan butuh proses juga kan. Sejauh ini sih tadi kita tanya hanya pure dia pelaku penjudian saja. Mungkin terkait mempengaruhi pelaku satunya seperti itu, Mbak? Belum. Kita nggak nanya sampai situ sih kita. Keluarga Harapannya. Ya Mbak Bila. Harapan kami dari keluarga sih pokoknya Minta keadilan yang seadil-adilnya. seadil-adilnya, dilakukan secara transparan, terbuka, terang benderang, kalau bisa ditayangkan di televisi dan media nasional agar kita bisa menyaksikan sama-sama kasus ini dan mengawal kasus ini, dan harus mendapatkan hukuman yang sangat seadil-adilnya. Sampai saat ini mencari keadilan ada tekanan nggak Mbak dari pihak-pihak luar Mbak? Nggak ada Mbak ya? Sesuai dengan apa adanya. Ibu namain Ibu. Ibu, boleh Bu? dari keluarga lain? Dari Iya. keluarga Galip. Kakaknya Galip, sama seperti Mbak Sabila bilang tadi, ya kami berharap dibantu oleh tim pengacara dari Bapak Hotman, semoga kasus ini dikawal terus, dipantau terus, dan pelaku diberikan hukuman seberat-beratnya. Karena bagaimanapun dia juga udah menghilangkan 3 nyawa. Kami berharap ya kalau bisa hukumannya hukuman mati. Cukup, makasih Mbak. Kami tunggu petunjuk dari Kodam, ya, dari Kodam, entah itu di Palembang atau di Lampung. Kalau untuk bahasa sendiri di sini atau di Palembang sana? Ditahan di sini. Di sini. Ada target waktu nih? Target waktu secepatnya ya, secepatnya. Tapi kan kita harus melaksanakan penyidikan dengan sedalam-dalamnya. Progres terdekat kan? Tadi Mbak Maya bilang sudah untuk ini rekonstruksi. Kita nggak bisa memberikan apa istilahnya janji ya, intinya tetap berjalan sih. Bahkan kami berjalan terus selama proses libur lebaran, kami melakukan penyidikan terus tiap hari. Saksi-saksi terus kami minta. Pelaku di dalam makan apa aja nih Bang? Tunggu dengar ya, tunggu dengar. Itu di sana ya Dan? Bukan di tempat Apanya? TKP. Iya, tunggu dengar. Kita nggak bisa memberikan apa namanya pernyataan awal. Kita kan perlu ada pertimbangan waktu, tempat, kemudian cuaca dan sebagainya kan. Terima kasih atas kunjungan kami sudah.